Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosinta dan rekan kerja saya Iva Novianti, Muhammad Rifki Jalwahid, dan juga Muhammad Adi Saktian. Kami dari kelas TI 20C. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai langkah-langkah merakit PC dan juga fungsinya, guna memenuhi tugas sesi 6 mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa itu perakitan komputer atau PC. Perakitan komputer atau PC yaitu merakit semua komponen komputer ke PC yang siap pakai. Salah satu perangkat komputer yang perlu dirakit adalah komponen pada motherboard. Motherboard sendiri adalah pusat kendali yang mengontrol pekerjaan semua komponen yang terhubung. Bagian ini juga mengontrol catur daya atau daya listrik pada tiap-tiap komponen komputer. Semua lalu lintas yang ada di perangkat penyimpanan, hard disk dan CD-ROM melalui perangkat input data, keyboard dan juga mouse, sampai ke printer, dikendalikan oleh motherboard. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Iva Novianti. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iva Novianti. Selanjutnya saya akan menyampaikan fungsi dari setiap komponen personal komputer. Yang pertama, fungsi dari casing. Nah, casing ini berfungsi sebagai alat untuk meletakkan atau memasang perangkat CPU, misalnya mainboard, power supply, hard disk, CD-ROM, dan lain sebagainya yang sangat beragam bentuk dan ukurannya yang biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Yang kedua, fungsi dari motherboard. Motherboard ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sebagai alat untuk tempat memasang prosesor, memori RAM, kartu grafis, dan lain sebagainya, menghubungkan antara komponen-komponen dalam CPU dengan menggunakan kabel atau langsung ditancap ke mainboard. Pusat pengendali yang mengatur kerja dari semua komponen yang terpasang di MB, mengatur pemberian daya listrik pada setiap komponen PC, mengatur lalu lintas semua data mulai dari peranti penyimpan hard disk, CD-ROM, peranti masukan data yaitu keyboard, mouse, scanner, atau printer untuk mencetak. Kemudian yang ketiga, fungsi prosesor, yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang dimasukkan melalui beberapa perangkat keras. Yang keempat, fungsi hard disk, yaitu sebagai alat penyimpanan untuk semua data di komputer dalam jangka waktu yang lama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Jalwahid. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Iva Novianti, yaitu tentang fungsi dari setiap komponen PC. Memori atau RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara bagi program yang sedang diproses. Data pada memori ini akan hilang jika komputer mati. Fungsi kapasitas merupakan hal terpenting pada memori, di mana semakin besar kapasitasnya, maka semakin banyak data yang dapat disimpan dan disuplai, yang akhirnya membuat prosesor bekerja lebih cepat. Suplai data ke RAM berasal dari hard disk, suatu peralatan yang dapat menyimpan data secara permanen. Monitor untuk mempermudah user dalam pengoperasian komputer dalam bentuk visual. Power supply menghindari kerusakan pada perangkat-perangkat komputer yang dikarenakan karena ketidakteraturan arus listrik yang masuk. Heatsink fan berfungsi untuk mendinginkan komponen di dalam CPU. Optical drive sebagai perangkat untuk menuliskan
data pada media simpan CD maupun DVD dan membaca data dari media simpan tersebut. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Septian. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah merakit PC atau personal komputer. Yang pertama itu memasang prosesor pada motherboard. Yang kedua memasang motherboard pada casing. Yang ketiga memasang pendingin atau bisa disebut heatsink. Yang keempat memasang memori RAM. Yang kelima memasang catu daya atau power supply. Yang keenam itu memasang kabel motherboard dan casing. Yang ketujuh memasang drive, misalnya hard disk, CD-ROM atau DVD-ROM. Yang terakhir itu memasang card adapter. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.